26 Desember 2004, gempa bumi berkekuatan 9,3 skala Richter terjadi di lepas pantai bagian barat Sumatera dan membangkitkan tsunami yang menghantam pesisir Aceh dan Sumatera Utara. Lebih dari 150.000 orang tewas dan lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. 17 Juli 2006, gempa bumi berkekuatan 6,8 skala Richter terjadi di selatan Jawa Barat yang membangkitkan tsunami yang menghantam Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Lebih dari 350 orang meninggal dengan kerugian yang tidak sedikit. 25 Oktober 2010, gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter terjadi di pesisir barat Pulau Sumatera dan juga membangkitkan tsunami yang menghantam Pulau Mentawai. Sekitar 500 orang meninggal dan lebih dari 20.000 orang kehilangan tempat tinggal. Kejadian-kejadian itu membuktikan bahwa negara Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap tsunami. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan tsunami? Tsunami berasal dari bahasa Jepang, yaitu su yang artinya pelabuhan dan nami yang artinya gelombang. Tsunami adalah serangkaian gelombang laut yang sangat besar yang umumnya diakibatkan oleh perubahan bentuk struktur geologis dasar laut secara vertikal dan dalam waktu singkat, sehingga mengakibatkan air laut dalam volume sangat banyak berpindah tempat secara mendadak. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh gempa bumi di zona subduksi, letusan gunung api di dasar laut, seperti letusan Gunung Krakatau tahun 1883 yang mengakibatkan korban tewas lebih dari 35.000 jiwa. Longsoran di laut, atau walaupun sangat jarang terjadi, meteor yang jatuh di laut atau danau. Semakin mendekati daratan, gelombang yang terbentuk akan menjadi semakin tinggi. Apabila pantai berbentuk teluk, maka gelombang yang terjadi akan semakin besar. Saat mencapai daratan, gelombang ini bisa mencapai tinggi puluhan meter dan akan menerjang dan merusak apa saja yang dilaluinya. Lalu, mengapa Indonesia rawan gempa bumi yang berpotensi tsunami? Jika kita melihat kondisi geologisnya, Indonesia terletak di antara 3 lempeng tektonik besar, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, yang masing-masing bergerak relatif saling mendekat. Tumbukan terjadi antara lempeng-lempeng tektonik ini yang menyebabkan terakumulasinya energi yang cukup besar. Pada suatu saat, sebagian lempeng tersebut patah sehingga terlepaslah energi dalam jumlah sangat besar. Energi ini yang dirasakan sebagai gempa. Mengingat posisi Indonesia, besar kemungkinan untuk gempa bumi terjadi di dasar laut sehingga potensi terjadinya tsunami juga menjadi cukup besar. Sebuah gempa bumi tektonik dapat berakibat tsunami apabila kekuatannya sama dengan atau lebih dari 7 skala Richter dan kedalamannya kurang dari 100 km. Gempa bumi tektonik seperti ini berpotensi mengakibatkan tsunami lokal atau tsunami yang terjadi di sekitar jarak 200 km dari pusat gempa. Tsunami lokal menjadi lebih berbahaya dari tsunami jarak jauh karena memiliki waktu peringatan bahaya yang sangat singkat, antara 10 sampai 60 menit. Walaupun tidak semua gempa bumi tektonik mengakibatkan tsunami, namun sebagian besar tsunami, terutama di Indonesia, terjadi akibat gempa bumi tektonik. Karena itu, gempa bumi menjadi salah satu pertanda awal bahaya tsunami yang harus diwaspadai. Jika demikian, langkah apa saja yang harus kita ambil saat terjadi gempa bumi? Pertama-tama, saat terjadi gempa bumi, jangan panik. Apabila memungkinkan, lari keluar rumah ke tempat yang terbuka. Jika tidak sempat keluar, segera masuk ke bawah meja yang kokoh, lindungi kepala, dan tetap merunduk. Jauhi jendela kaca agar terhindar dari pecahannya. Apabila berada di luar ruangan, jauhi objek-objek seperti pohon, tiang listrik, papan reklame, atau benda-benda besar dan berat lainnya. Setelah gempa bumi berakhir, segera keluar dari rumah atau bangunan ke tempat yang terbuka. Jika terjadi gempa bumi kuat atau gempa bumi yang berlangsung lama, segera jauhi pantai dan tepian sungai. Dengarkan informasi peringatan bahaya tsunami dari BMKG atau pihak berwenang melalui stasiun radio dan televisi. Selain gempa bumi tektonik tersebut, tanda-tanda bahaya tsunami lain yang harus diwaspadai adalah air laut mendadak surut tiba-tiba,
tercium bau yang tidak biasa seperti amis atau belerang yang kuat. Hewan-hewan bereaksi, misalkan berlarian menjauhi pesisir. Terdengar suara gemuruh dari arah laut, biasanya disertai hembusan angin yang kencang. Walau begitu, tsunami tetap bisa terjadi walaupun tidak disertai dengan tanda-tanda bahaya ini. Karena itu, pemerintah menyiapkan sistem peringatan bahaya di daerah-daerah yang berpotensi mengalami tsunami berupa sirine atau tanda peringatan lainnya. Lalu, bagaimana sebaiknya kita bereaksi bila ada peringatan bahaya tsunami? Jika terdengar bunyi sirine, kentongan atau peralatan lain yang sudah disepakati, sekali lagi, jangan panik. Larilah menuju tempat yang tinggi atau tempat evakuasi sementara terdekat. Perhatikan prosedur evakuasi dan ikuti rambu-rambu evakuasi setempat. Ada baiknya kita selalu menyiapkan perlengkapan darurat seperti air bersih, makanan kering, obat-obatan, surat-surat penting, senter, dan pakaian ganti yang siap dibawa sewaktu-waktu. Tsunami adalah gejala alam yang dapat terjadi kapan saja dan tak dapat dicegah. Namun, itu bukan berarti kita hanya harus pasrah menghadapinya. Dengan selalu siaga dan dibekali pengetahuan yang cukup mengenai karakteristik tsunami, kita dapat mengantisipasi dan mengurangi dampak kerusakan dan kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Pemerintah berupaya melakukan kesiapsiagaan dengan mengidentifikasi wilayah yang mempunyai risiko tinggi, membangun jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara, memberikan peringatan dini serta melakukan sosialisasi dan gladi penanggulangan bencana. Prinsipnya adalah menjauhkan masyarakat dari bencana agar tsunami yang datang dan tidak bisa dicegah tetap mampu dihindari. Ingat, 3 langkah tanggap tsunami: tanggap gempa, tanggap peringatan, dan tanggap evakuasi. Mari kita kenali ancaman bencana di sekitar kita, kurangi resikonya agar kita dapat menjadi masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.